Marilah kita memulai ibadah Minggu Advent kedua ini dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 31 ayat 1 dan 2, Hari yang Berbahagia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Haleluya. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersuka cita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 42 ayat 1. Hai kamu yang dikutuk Musa.
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada Minggu Advent kedua, yaitu hukum Taurat pertama sampai dengan hukum Taurat keempat. Hukum Taurat pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua, jangan berbuat bagiku patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 44 ayat 2 dan 3. Hai orang Kristen, sambut Tuhan. Hai umat Kristen yang ku
kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 363 ayat 13. Bersyukurlah kepada Allah. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Advent kedua yang tertulis pada kitab Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai ayat 10. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah, Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan.
Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 592 ayat 1 dan 2. Hosana bagi anak Raja Daud. Hosana bagi anak Raja Daud yang adil dan maha agung. Bersorak-soraklah putri Sion, telah datang Raja Shalom. Puji dan sembah Raja yang maha mulia. Amin, haleluya. Puji dan sembah Raja yang maha mulia. Pujilah namanya, Raja yang perkasa. Amin, haleluya. Puji dan sembah Raja yang maha mulia. Amin, haleluya. Puji dan sembah Raja yang maha mulia. Hosana bagi Raja yang datang membawa damai. Rasul taat dan baik. Hosana yang maha tinggi. Amin, haleluya. Puji dan sembah Raja yang maha mulia. Amin, haleluya. Puji dan sembah Raja yang maha mulia. Pujilah namanya, Raja yang perkasa. Amin, haleluya. Puji dan sembah Raja yang maha mulia. Amin, haleluya. Puji dan sembah Raja yang maha mulia. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 825 ayat 1 dan 2. Kitab Suci yang Kudus, sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Kitab Suci yang
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang terkasih dimanapun berada. Marilah kita membuka Alkitab kita, nats firman Tuhan yang ditetapkan untuk menjadi nats khotbah pada hari Minggu ini, Minggu Advent yang kedua, yakni yang tertulis dalam surat Filipi pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita, marilah kita mengikuti dalam hati kita masing-masing. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian membaca firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, adalah suatu sukacita besar bagi kita kalau kita mendapatkan pengertian tentang pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita memahami bahwa Tuhan berkenan memakai kita menjadi alat di tangannya, tentu kehidupan yang seperti itu adalah kehidupan yang sungguh berbahagia. Demikianlah juga yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia menuliskan suratnya kepada orang-orang percaya di jemaat di Filipi. Surat Filipi ini sangat menarik karena berisikan banyak berita sukacita, banyak pengharapan. Namun kalau kita melihat latar belakangnya, tentu akan sangat bertolak belakang. Karena surat ini dituliskan pada saat Rasul Paulus berada di dalam penjara. Dan itu sebabnya surat ini merupakan satu bagian dari apa yang disebut sebagai surat-surat penjara. Ada beberapa surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia dalam penjara. Salah satunya adalah surat kepada jemaat di Filipi ini. Memang tidak dijelaskan begitu lebih jauh di mana Rasul Paulus pada waktu itu dipenjarakan, tapi mengikuti keterangan dari nats-nats lain, kita tahu bahwa Rasul Paulus
pernah dipenjara di Efesus, di Kaisarea, dan juga di Rom. Dan Rasul Paulus menuliskan surat ini dari salah satu kota itu. Dia merasa bahwa sekalipun kehidupannya berada di dalam penjara, tetapi dia merasakan suatu kebahagiaan karena dia tahu dia terpenjara, dia terkurung, bukan karena melakukan pelanggaran, bukan karena melakukan kejahatan, tetapi dia dipenjara demi Kristus. Orang-orang yang berada di dalam penjara, kalau menurut pemikiran kita, tentu penuh dengan pergumulan, penuh dengan kesedihan, dan tidak mungkin atau jarang orang bisa bersukacita ketika dia berada dalam penjara karena kebebasannya terenggut, aktivitasnya terbatas, dan dia tidak bisa bebas pergi kemana-mana. Terutama juga orang akan merasa sangat terpuruk, akan sangat sedih ketika dia harus menanggung hukuman untuk sesuatu yang tidak dia lakukan. Seperti Rasul Paulus ini yang dipenjara bukan karena melakukan suatu kejahatan. Dia hanya menyebarkan Injil, menyampaikan pengajaran, tetapi semua itu tidak disukai oleh beberapa kelompok yang membuatnya dituduh melakukan penghasutan, dituduh menimbulkan kericuhan di tengah-tengah masyarakat, dan akhirnya dia pun dipenjarakan. Meski demikian, Rasul Paulus tidak berhenti. Penjara tidak mampu menghentikannya untuk tetap menyebarkan kabar sukacita dari Kristus. Dia tidak mau terkungkung di dalam penjara itu. Sebaliknya, di dalam hatinya justru semakin menggelora untuk mencari jalan bagaimana dia supaya tetap bisa menyampaikan kabar baik itu sekalipun dia berada di dalam penjara. Oleh karena itulah kemudian Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat-jemaat, termasuk kepada jemaat Filipi, sebagai salah satu cara yang dia bisa lakukan dari dalam penjara untuk menyebarkan Injil, untuk menyampaikan pengajaran Yesus Kristus. Namun, apa yang dia tuliskan di dalam suratnya itu bukanlah berisikan kalimat-kalimat keputusasaan atau curahan-curahan hati seorang narapidana. Dia tidak berupaya untuk menjual keprihatinan agar memperoleh simpati dari orang-orang yang membaca suratnya. Justru sebaliknya, dia yang berada di dalam penjara, dia yang memberikan penguatan bagi orang-orang yang membaca suratnya ini. Dia mengingatkan jemaat, terutama jemaat di Filipi, agar jemaat itu tetap setia kepada Tuhan, agar jemaat itu setia kepada firman Tuhan yang telah mereka terima, sekalipun banyak sekali tantangan yang harus dialami oleh jemaat itu. Begitu banyak tantangan yang memang terjadi ketika itu bagi jemaat mula-mula, termasuk jemaat di Filipi ini. Mereka dikejar-kejar, mereka dianiaya karena imannya kepada Yesus Kristus. Tapi justru dalam situasi yang pelik seperti itu, mereka mampu memperlihatkan kesungguhan mereka, bagaimana mereka bertahan dalam iman sekalipun banyak sekali tantangan yang sepatutnya melemahkan mereka. Inilah yang kemudian membawa sukacita kepada Rasul Paulus ketika Rasul Paulus berada dalam penjara dan dia mendengarkan berita, kabar tentang jemaat itu yang tetap berupaya untuk bertahan dan setia. Dia mengucap syukur kepada Tuhan setiap kali manakala dia mengingat jemaat itu. Tentu seperti inilah yang kita harapkan lahir dari kehidupan orang yang percaya, muncul dari kehidupan kita ketika kita memberikan kabar sukacita bagi orang lain. Apa berita yang orang lain dengar dari kita membawa sukacita, bukan membawa duka cita. Inilah hubungan yang begitu indah antara Rasul Paulus
dan jemaat di Filipi. Hubungan yang saling menopang, saling membantu agar mereka mampu melewati situasi-situasi yang sulit. Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, situasi yang pelik di dalam penjara tidak membuat Rasul Paulus lemah, tidak membuat dia putus asa, karena melalui kabar yang dia dengar, dia senantiasa disegarkan dengan berita sukacita. Pengharapannya senantiasa bertumbuh bahwa apa yang dia sudah kerjakan, firman Tuhan yang dia sampaikan, kabar baik yang dia teruskan, itu tidak menjadi sia-sia. Dan inilah yang membuat Rasul Paulus begitu bersukacita dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dalam surat yang disampaikan ini, Rasul Paulus juga menekankan bagaimana sesungguhnya jemaat di Filipi sudah menghidupi ciri-ciri atau karakter kehidupan orang-orang yang percaya. Karakter yang pertama yang bisa kita lihat yaitu bagaimana mereka hidup dalam suatu persekutuan di dalam kabar baik itu. Inilah perbedaan persekutuan orang-orang percaya dengan persekutuan-persekutuan yang lainnya. Karena kabar baik tentang keselamatan dari Yesus Kristus, inilah yang menjadi pengikat di antara orang-orang yang berada dalam persekutuan itu. Bukan yang lain. Tetapi semata-mata kabar baik tentang keselamatan itu menyatukan semua orang-orang dari berbagai macam latar belakang. Karenanya ketika suatu jemaat terbentuk, persekutuan orang percaya terbentuk, tentu tidak baik, tidak layak kalau ada orang yang kemudian berupaya untuk membentuk lagi di dalamnya kelompok-kelompok yang didasarkan pada kelompok ekonomi, kemampuan ekonomi, atau latar belakang pendidikan, suku, bangsa, dan lain-lainnya. Karena di hadapan Tuhan tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan, suku, bangsa manapun, semua sama di hadapan Tuhan. Inilah yang harusnya dihidupi oleh setiap orang yang percaya di tengah-tengah jemaat, agar tidak lagi membentuk kelompok-kelompok, membentuk sekat-sekat yang didasarkan pada perbedaan-perbedaan semacam itu. Dan persekutuan di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya juga terlihat dari bagaimana mereka menjalani kehidupannya sehari-hari. Bagaimana mereka menjalani kehidupannya dalam persekutuan, bukan hanya ketika ada sukacita lalu terjadi persekutuan, tetapi bahkan di dalam duka cita juga mereka tetap bersekutu. Mereka bersama-sama saling menopang satu dengan yang lain. Inilah yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus dengan orang-orang percaya dalam relasi mereka. Meskipun Rasul Paulus berada dalam penjara, tetapi persekutuan mereka tidak bisa dibatasi oleh dinding penjara itu. Biasanya ketika ada orang yang mengalami kemalangan, katakanlah seperti Rasul Paulus ini yang kemudian dipenjarakan, biasanya orang-orang di sekelilingnya, sahabat-sahabatnya, teman-temannya, bahkan keluarganya sekalipun akan cenderung meninggalkannya, menjauhi, karena dianggap sebagai suatu aib, memalukan. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, kita banyak mengalami seperti itu. Ketika ada orang yang terjatuh, terpuruk, orang akan cenderung menjauh. Lain hal kalau dia kemudian menjadi orang yang sukses, orang akan mendekatkan diri. Tetapi dalam relasi antara Rasul Paulus dengan jemaat di Filipi ini, sekalipun Rasul Paulus berada dalam penjara, persekutuan mereka, kasih mereka tetap, karena mereka tahu Rasul Paulus ini berada dalam penjara bukan karena dia seorang kriminal, tetapi semata-mata karena dia menyampaikan kabar baik dari Yesus Kristus. Dan Rasul Paulus juga merasa bahwa orang-orang di Filipi ini adalah betul-betul saudara baginya. Karena dia merasa bahwa orang-orang di Filipi ini adalah
orang-orang yang bersama-sama telah menerima kasih karunia dari Kristus. Oleh karenanya, apapun yang dia alami, dia tidak bisa dipisahkan dari persekutuan itu. Dan yang berikut, kita melihat bagaimana Rasul Paulus menyatakan keyakinannya tentang pekerjaan yang menjadi tugas bagi setiap orang percaya. Dia percaya bahwa orang-orang yang beriman itu terpanggil untuk memberitakan Kristus di dalam kehidupannya masing-masing. Dan bagi jemaat Filipi waktu itu, menyatakan Kristus bukanlah pekerjaan yang gampang. Itu adalah suatu hal yang sangat berisiko. Karena banyak orang yang tidak menyenangi, tidak menghendaki kabar baik dari Kristus. Pemerintah waktu itu banyak menekan orang-orang percaya, menuduh orang-orang Kristen, menimbulkan gangguan stabilitas keamanan. Dari pihak orang Yahudi, orang-orang Kristen, orang-orang percaya itu dituduh sebagai orang-orang yang sesat. Dan kemudian bagi kalangan filsuf, orang-orang yang menggandrungi filsafat ilmu pengetahuan pada waktu itu, ajaran kekristenan dianggap tidak berdasarkan pada ilmu pengetahuan, sehingga tidak layak menurut pandangan mereka. Jadi begitu banyak tantangan, tetapi sekalipun demikian, Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah yang telah memulai pekerjaan itu di dalam diri orang percaya, Allah jugalah yang akan menyelesaikannya, menyempurnakannya. Dia yang memulai, dia yang akan menyelesaikan. Karenanya dia meyakinkan orang-orang di Filipi agar mereka tidak menjadi lemah, agar mereka yakin bahwa Tuhan memanggil, Tuhan juga akan yang memelihara mereka. Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang akan memampukan mereka. Karena mereka tahu mereka memiliki berbagai macam keterbatasan. Inilah yang senantiasa digaungkan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang percaya dan juga kepada kita pada saat ini, bahwa kita boleh yakin bahwa kita senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, lebih lanjut Rasul Paulus menyampaikan harapannya tentang jemaat Filipi ini, yang bisa kita lihat dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Agar kasih mereka semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Walaupun tidak disebutkan di sini, tapi kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus menggunakan gambaran suatu pohon untuk menggambarkan pertumbuhan iman. Suatu tanaman yang tumbuh, berkembang, dan akhirnya menghasilkan buah. Seperti itulah gambaran kehidupan yang diharapkan oleh Allah dari kehidupan kita, dari kehidupan orang yang percaya, agar kita semakin bertumbuh, semakin dewasa imannya, dan akhirnya menghasilkan buah. Bukan pohon yang kerdil, yang tidak berkembang, yang tidak mungkin menghasilkan buah. Banyak sekali situasi yang seperti itu terjadi dalam kehidupan orang percaya. Dalam 1 Korintus pasal 3, Apostel Paulus menyebut orang-orang yang seperti itu sebagai Kristen susu. Kristen yang tidak bisa berkembang, yang tidak siap untuk makanan keras, yang tidak siap untuk pengajaran yang lebih dalam lagi. Situasi seperti itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita kalau kita menjalani iman kita dengan ala kadarnya. Terdaftar sebagai anggota jemaat sudah cukuplah. Ketika tiba hari Minggu, pergi ke gereja, menyampaikan persembahan, cukuplah demikian bagi sebagian orang. Tetapi kita tahu bahwa kehidupan yang seperti itu tentu tidak akan banyak berdampak
dalam dirinya, dalam keluarga, ataupun bagi orang-orang sekelilingnya. Karenanya, kita mau ditegaskan pada hari ini, kita diharapkan untuk menjadi orang-orang Kristen yang menghasilkan buah sebagai tanda bahwa kita orang-orang yang percaya. Kita membawa dampak dimanapun kita berada. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua, dan tema atau topik yang dibawakan bagi kita yaitu hidup suci dalam penantian hari Kristus. Advent berarti penantian. Kita menanti peringatan hari kelahiran Yesus Kristus, hari Natal. Tetapi yang terutama yang akan kita hidupi di dalam minggu-minggu Advent adalah agar kita mengingat bahwa kita saat ini hidup dalam penantian akan kedatangan Kristus. Apa yang harus kita lakukan di dalam penantian? Apakah kita hanya berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Tentu tidak demikian, karena hal yang demikian itu bukanlah tanda iman yang berbuah. Tetapi kita diminta untuk setia hidup suci di dalam penantian hari Kristus Yesus, sebagaimana yang dituliskan dalam ayat 10. Di sana dikatakan, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Kesetiaan menjadi kunci bagaimana kita untuk tetap bertahan sebagai orang-orang yang percaya. Kita tahu begitu banyak tantangan yang bisa kita hadapi, terlebih di era sekarang ini, di era kemajuan teknologi. Begitu banyak tantangan yang membuat kita lebih mengandalkan teknologi itu daripada mengandalkan Tuhan. Tetapi kita hari ini diingatkan bahwa tidak ada yang lain yang bisa menjadi andalan kita selain Tuhan sendiri. Oleh karenanya, marilah kita menghidupi panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya, bertumbuh dalam iman, semakin dewasa dalam iman, dan membuahkan buah-buah yang baik. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau tetap menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Lebih juga pada saat ini Engkau memperkenankan kami untuk mengikuti ibadah ini, sekalipun kami mengikutinya dari tempat kami masing-masing. Biarlah kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini tinggal dalam hati kami, memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga segala pekerjaan kami berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau meneguhkan iman kami, meneguhkan pengharapan kami Tuhan, agar kami membuahkan hasil yang baik sebagaimana yang Engkau harapkan dari kehidupan kami, agar kami membawa dampak yang baik bagi diri kami sendiri, bagi keluarga kami, dan bagi orang-orang di sekeliling kami, sebagai tanda bahwa kami telah menerima kasih karunia daripada-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Engkaulah yang memberkati kami Tuhan dalam segala kerjaan kami, dalam segala aktivitas kami. Engkau yang memberkati kami mulai dari anak-anak sampai orang-orang dewasa Tuhan. Engkau yang memberikan pertumbuhan bagi anak-anak yang dalam masa pertumbuhan mereka. Berikan hikmat bagi setiap anak-anak-Mu yang dalam masa pendidikannya, dan demikian juga Engkau yang memberikan kekuatan dan semangat bagi mereka yang mengerjakan pekerjaannya. Biarlah melalui segala apa yang kami lakukan, melalui pekerjaan kami beroleh sukacita yang daripada-Mu. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 594. Kita menyampaikan persembahan kita.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa jiwa hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.